Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu, Ikhwan Ahwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Tausiah Sore. Di edisi hari ini, Ustadz Zain Al-Hadi menyampaikan tausiahnya mengenai peran organisasi menurut Al-Qur'an. Di kesempatan kali ini juga kami ditemani oleh Bapak Dr. Andes Firdaus MM. Beliau Letnan Kolonel Arhanud itu apa, Pak? Artileri Pertahanan Udara. Artileri Pertahanan Udara. Waduh. Dan jabatan beliau adalah Kepala Seksi Analisa dan Evaluasi Direktorat Bela Negara di Jenpothan, Kementerian Pertahanan RI. Baik, saya ke Ustadz Zain dulu. Ustadz, ini ada pertanyaan. Peran organisasi yang dimaksud dalam Al-Quran ini yang seperti apa, Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimaksud di Al-Quran itu adakan ta'awanu alal birri. Kumpulkah berapa orang, udah jelas maksudnya disebut ta'awanu alal birri, untuk tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Jelas tuh kan? Nah, tolong menolong kebaikan takwa itu apa? Kebaikan disebut di Quran yang wajib, yang sunnah itu kan. Di luar itu ada hati nurani dan akal kita itu tahu mana baik mana tidak. Makanlah yang halal dan thayyib. Yang haram dijelaskan, selainnya halal, begitu kan? Nah, yang thayyibnya apa? Thayyib itu yang baik. Jadi misalnya jengkol itu halal, tapi tidak thayyib, baunya ganggu orang. Makanya ada hadis kalau mau ke masjid jangan makan yang bawang kan gitu. Bawang halal tapi baunya mengganggu orang, jadi tidak thayyib. Kalau mau ke masjid jangan dulu makan bawang kan itu. Nah, itu akal manusia yang menentukan. Begitu juga basmi munkar. Munkar, segala yang diharamkan Allah itu munkar. Nah, selain itu apa yang nggak disebut di Quran? Itu narkoba yang baru-baru ini ada nggak di Quran itu? Sabu-sabu apalagi namanya itu? Ini narkoba kan banyak namanya nih. Kan nggak disebut di Quran kan? Itu munkar, itu termasuk khamar. Jadi kita mesti ngerti pemahaman agama itu maksud tuh Allah apa. Kalau Allah menyebut khamar itu bukan hanya harus pakai alkohol, pakai ini, enggak. Setiap yang memabukkan, membuat teler itu khamar, haram gitu. Terus munkar itu apa? Semua yang diingkari hati nurani, yang tidak baik, yang sifatnya merusak, memecah belah, haram, gampang aja itu. Jadi bukan bikin organisasi untuk demo bongkar ini, bakar ini ke Masjid Ahmadiyah. Tuhan tidak suruh itu. Tawanu alal birri. Tapi ini Ustaz munkar menurut siapa? Kalau munkar tentang keyakinan di hati, itu urusan Allah di akhirat. Yang dihukum di dunia ini masalah pidana, kriminal. Yang merusak, melempar batu, membakar rumah, tidak boleh. Perang ya perang, ada waktunya, perang pun ada aturannya. Jadi Tuhan buat organisasi untuk belajar agama, satu tuh, ya tafaqahu fiddin, memperdalam agama. Tafaqahu dari kata fikih, fikih itu artinya paham, memahami agama yang benar, tidak memahami agama katanya. Nah, kemudian juga penafsiran harus tahu, nggak bisa orang bilang ini munkar, maulid munkar, makan daging kambing maulid najis, terus percaya begitu. Ya enggak, dari zaman dahulu kambing sampai sekarang tuh halal. Kambingnya ikut maulud pun tidak apa-apa pakai baju itu kambing. Cuman kita nggak wajar kalau kambing masuk ke masjid, ya kan begitu. Nah, kambingnya di luar, orang maulud di sini, apa hubungannya kambing dengan maulud kan gitu. Ini saya memberi contoh, sudah nggak ada sekarang, itu dulu. Tapi jangan menganggap orang ngomong kambing pakai maulud mungkar najis terus percaya. Nah, itu bukan pemahaman agama, memahami pendapat orang. Itu harus kita pisahkan mana pendapat manusia, mana yang betul-betul dari agama. Pemahaman yang benar, segala nilai-nilai yang baik yang disuruh agama. Apa itu mungkar? Sekali lagi, diingkari oleh hati nurani kita. Coba, mukul orang diingkari enggak? Bakar rumah orang tidak berusaha diingkari. Kenapa kita kerjakan? Karena didoktrin. Kenapa terlalu mengikuti orang, tidak mengikuti Al-Quran? Itu banyak disuruh buat organisasi ini. Ya, di ini Al-Maidah ayat 2 buat organisasi. Terus di At-Taubah ayat 122 juga buat organisasi. Yang ini untuk juru dakwah, memperdalam agama, untuk berdakwah yang benar. Itu banyak sejak ayat-ayat di Quran di situ. Banyak sekarang organisasi bukan untuk merusak, membina, membantu yang mencegah yang munkar, narkoba ini, menghancurkan. Kenapa tidak ada orang mengatakan narkoba itu nggak benar, narkoba itu kafir, narkoba itu najis, menggunakan narkoba itu bahaya? Kenapa yang diperangi kok yang tidak berbahaya? Ahmadiyah atau mazhab-mazhab mana lain itu kan tidak berbahaya. Narkoba ini berbahaya. Kenapa diam? Jadi termasuk bela negara, bela agama, tapi cara yang baik. Jangan orang narkoba kita bawa batu lagi, lempar, berarti membasmi munkar dengan cara yang munkar. Tidak bisa, itu double munkar jadinya.
ada negara, ada polisi, ada dilaporin polisi, Pak di sana narkoba, ditangkepin, terus kami semua ditangkepin. Kita membantu termasuk membela negara, membantu melapor, tapi bukan fitnah, yang benar gitu. Beramai-ramai, ini penting nih negeri ini, kalau rusak dengan anak muda, anak-anak kita nanti gimana, anak-anak Anda semua. Nah di situ ada rasa sayang sama negara. Bukan membasmi musuh mazhab yang mazhab berbeda mazhab. Ini yang mau menghancurkan negara ini narkoba. Itu udah pasti itu. Hancur berantakan kalau penduduk ini sudah narkoba, anak muda sudah mabuk semua, mau jadi apa ini negeri? Tadi Bapak udah bilang 20 tahun lagi mau jadi apa? Kita itu dihancurkan lewat budaya oleh dunia lain. Tapi kita tenang-tenang saja. Kita beri senang berantem di dalam. Itu kan aneh, kita pola pikir kita udah nggak benar lagi. Mau basmi munkar yang kita basmi justru pengajian. Di sana ada orang mabuk, ada main judi, semua kita diam itu. Hah? Ada bencong-bencong itu sudah nggak benar ya, maaf ya bencong sekalian itu nggak benar itu. LGBT ya yang saya maksud. Iya. Itu juga dibiarkan, kasihan, tolong orang ini dia dalam keadaan salah jalan, kembalikan dia menjadi laki-laki itu jadi perempuan yang baik. Dia berhak hidup seperti kita. Jangan dizolimin seperti ini, dibuat mainan, dibuat ketawaan, tidak punya hak untuk antri. Di mana dia mau ke toilet di mall itu? Tidak ada tempat untuk mereka itu. Saya bukan mau benci, membela mereka. Jangan mau dibuat mainan seperti itu atas nama hak asasi manusia. Anda punya hak untuk hidup normal, bukan punya hak untuk hidup setengah normal seperti itu. Dibuat lawak-lawakan. Jangan mau hidup normal seperti orang lain. Anda punya hak, Tuhan sayang kepada semua hambanya. Ini yang kita ingin, menyelamatkan, bukan mau menghukum. Menghukum urusan pengadilan itu. Polisi, kita menyelamatkan, bukan membenci. Orang narkoba itu kita mau bantu. Supaya tidak munkar, itu munkar. Kita bantu. Semua yang merusak pemuda, merusak negara, itu jihad. Jihad. Jangan bawa bambu dengan cara yang baik. Kemarin sudah kita bahas dalam surat 40 itu ya. Di Al-Baqarah. Wa qulu lahum husna. Berbicaralah dengan mereka tuh linnasi wa qulu linnasi husna. Cara kepada manusia berarti apapun agamanya yang sopan dan santun. Itu husna. Itu aja saya juga belum ngamalin betul ayat ini. Lagi sedang berusaha untuk ngamalin. Semua kita ada Quran amalin, ada Quran amalin. Tak muluk-muluk ke politik entah kemana yang kita lakukan. Kita sendiri belum mengislamkan diri kita. Coba deh. Apa saya Islam kalau saya bakar tempat Ahmadiyah? Di mana? Ada Quran suruh bakar itu. Kan saudara kita itu. Saya tahu dia punya nabi lagi, kafir tahu. Saya sudah pergi ke Kuningan sana, dari rumah ke rumah saya nasihati. Itu dakwahnya begitu. Kuningan, Manislor itu saya datangnya itu. Dari rumah ke rumah, ceritain sejarahnya, dibuat oleh Inggris. Begitu, tapi di luar saya bela. Dia manusia, hamba Allah. Kita nggak tahu besok dia tobat, dia lebih baik dari kita. Kita nggak disuruh musuhin. Suruh basmi mungkar harus bukan dengan bawa kayu. Dibilang dengan tangan. Tangan bukan tempat mukul, tempat nulis. Pengetahuan. Dengan cara yang baik. Dengan kekuasaan. Melalui negara. Tangan itu lambang kekuasaan. Jadi melalui polisi. Jadi, bukan kita bawa kayu pukul-pukul. Jadi makna man ra'a minkum munkaron biyadihi. Polisi. Pengadilan. Iya loh. Kalau semua orang bisa menghukum, hancur negeri ini. Bilisanihi. Nah, itu. Iya, di situ dong. Jadi pemahaman itu bahasa Quran itu banyak bahasa kias. Yeah. Tadi dibilang memberi hidayah, di situ ada jendela. Jendela zaman dulu itu nggak pakai kayu ya, begitu tuh. Nah, di situ ada pelita. Kan memang ditaruh pelita di temboknya itu. Pelita itu menyala, itu nur maksudnya. Rongga dada kita ini dapat cahaya dari Allah. Kalau di sini bersih, minyaknya itu minyak berkah, artinya bagus, bersih, gitu. Tidak bisa beragama kalau di hati itu banyak benci, banyak dendam, didoktrin untuk membenci. Kenapa harus membenci? Tauhid siapa yang tauhid kita nggak tahu di mana tauhid. Ya kan? Saya udah cerita banyak orang baik, di manapun banyak orang baik. Di Muhammadiyah, di NU, di Al-Irsyad, di Persis, semua ada orang baik. Ada yang salah satu dua oknumnya. Di negara ini juga pejabat nggak semuanya koruptor. Banyak, kalau udah semuanya koruptor udah hancur ini negeri. Ada yang korupsi, banyak yang baik. Kan begitu. Ini jalan peraturan semua jalan. Ada yang salah, banyak yang baik. Kita pun ada punya salah. Berarti kita tahu diri juga lah. Ya, tahu diri juga bagaimana cara yang baik itu membela bangsa itu. Semua itu ajaran amr ma'ruf membela negara. Karena ma'rufnya ada di negara. Basmi munkar membela negara juga. Munkarnya dihilangkan dari negeri ini dengan cara yang ma'ruf. Kalau basmi munkar dengan cara munkar sama juga membersihkan lantai kotor dengan air kotor, nggak pernah bersih. Jadi bukan harus bawa kayu pukul-pukul.
Bisa dengan cara yang baik, yang bijaksana. Banyak cara-cara yang baik itu. Di mana ada tempat maksiat itu nggak diapa-apain, di situ banyak. Kita bisa demo duduk di depan situ. Tolonglah kalian berhenti, kami sayang sama kalian. Kan itu bisa kan. Menyentuh. Orang bisa sadar. Nggak selamanya harus dengan kekerasan. Tidak ada ajaran kekerasan itu. Lagi perang aja juga harus disuruh damai. Kalau lagi sedang istirahat, lawan itu adalah saudara sama kita, sama manusia. Perang-perang. Dia di Quran itu banyak sekali. Ampuni, maafkan. Penuh di Quran itu maafkan, ampuni. Yang keras itu dulu ajaran Bani Israel. Itu pun temporer, berlaku pada zaman Nabi Musa saja. Keras, pukul kamu, pukul lagi, ditinju kamu, tinju lagi kan. Taurat itu. Jadi satu TC lah begitu ya. Katakanlah pohon miring kanan. Datang Nabi Isa, baliknya miring ke kiri lagi. Kamu ditampar pipi kanan, minta lagi sebelah kiri kan gitu. Ada orang kasihkan saja, maafkan, kasih. Nabi Isa punya cangkir satu-satunya, ada orang minum dengan tangannya nggak punya cangkir, kasih. Dia tidak punya apa-apa, semua kasih orang. Jadi ada bapak, bagaimana Pak Kristen itu? Ya sangat baik, bagus. Tapi untuk masa kini berat rasanya. Siapa sanggup seperti itu kan? Jadi untuk mengalihkan yang miring ke kanan ini dikasih dimiring sangat ke kiri, diharapkan apa? Nanti kembali ke tengah, pertengahan. Datanglah itu Islam. Ini satu kesatuan. Pertengahannya Islam. Jika Anda dizolimi, silakan lapor ke polisi. Bila Anda memaafkan itu lebih baik. Di tengah kan? Di antara keduanya. Jadi watini wa zaitun, di tempat kebun tin lahir kitab Taurat, diturun kitab Taurat. Wa zaitun, di tempat zaitun turun Injil. Wa hadzal baladil amin, di Makkah turun Al-Quran. Jadi Taurat, Quran ini jadi satu kesatuan SD, SMP, universitas gitu. Ya. Jadi isi Taurat dan Injil sudah ada dalam Al-Quran. Kalau Anda Muslim, Anda sudah Kristen juga, sudah Israel, sudah mengikuti Taurat juga. Karena itu semacam evolusi. Tuhan bikin tahapan sesuai dengan kondisi. Nah kenapa kalau Al-Quran untuk seluruh dunia sedangkan Taurat dan Injil lokal? Ya. Karena waktu itu belum ada globalisasi. Budaya berbeda, jadi budaya di zaman Nabi Musa harus keras begitu. Budaya di zaman Nabi Isa harus lembut. Nah di zaman sekarang ini sudah global, di mana harus lembut, di mana harus keras, ada tempatnya. Ada tempatnya. Gitu. Jadi kenapa globalisasi? Tuhan udah tahu sebentar lagi akan ada lompatan di bidang pengetahuan dan teknologi sehingga dunia menjadi satu. Budayanya satu. So budaya seperti air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, globalisasi ini sudah ada transport, komunikasi. Jadi jengkol kita sudah sampai ke Surinam ya. Enggak Surinam, sampai ke Eropa. Ini daging goreng orang Barat, orang Amerika ada di sini. Jadi budaya yang timbul di Amerika beberapa jam sudah sampai di sini. Hanya budaya kita yang tinggi ini tersendat untuk ngalir ke sana. Seharusnya kan kebaikannya itu. Jadi dunia sudah jadi satu, nabinya cukup satu. Karena problemnya satu. Jadi satu kesatuan agama lain itu. Karena dari Allah yang sama. Maka itu dalam Islam ada banyak dikatakan kedekatan kita, ada pendeta-pendeta yang baik, memang ada banyak pendeta yang baik. Itu urusan Tuhan lah itu dia. Baik. Saya ke SMS dari Bapak Ahmad di Cibinong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Firdaus, apa hubungannya bela negara dengan rancangan undang-undang anti terorisme? Begitu saja pertanyaannya. ini menarik karena memang ada kaitannya juga gitu. Ketika program ini diluncurkan, memang waktu itu Menteri Pertahanan sedang ramainya gitu ya membicarakan mengenai bagaimana menangani terorisme. Pertanyaan yang bagus. Dan Pak Mehan juga pernah pernah menyampaikan masalahnya. Bagaimana Pak? Pertanyaannya itu sangat bagus sekali ya. Jadi pertanyaan itu hubungan program bela negara dengan undang-undang anti terorisme itu ya. Baik ya. Untuk pertanyaan itu, terorisme itu kita melihat bahwa mereka itu mengakui satu kebenaran bahwa dia yang benar gitu ya. Yang lain itu adalah tidak benar di matanya dia. Sehingga dia kepingin untuk meluruskan, menguatkan dan keyakinan dia itu supaya orang itu ikut dengan dia. Nah, dengan tidak bisa secara kasar, secara halus, dia secara kasar untuk bagaimana orang itu bisa mengikuti keyakinan dia. Ini teroris-teroris kayak begini inilah yang sangat menyimpang sekali. Artinya kadang-kadang orang teroris ini kebanyakan kita lihat ini, mohon maaf ini ya, kan dari Islam sendiri ya itu ya, karena ajaran Islam yang menyimpang itu ya. Tapi kalau benar-benar dia orang yang beriman, orang Islam yang taat, dia akan mengerti dengan ayat Al-Quran.
Salah satunya contohnya Al-Quran yang mengatakan wa huwa ma'akum ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Di mana kau berada, kau kata Allah, aku ada di situ. Aku ada di situ kata Allah. Jadi tidak bisa kau berbuat sewenang-wenangnya menurut kemauan kamu. Aku akan melihat kata Allah. Apapun yang kamu kerjakan kulihat kata Allah dengan baik. Nah, bela negara yang kita berikan di sini adalah ada sangkut pautnya dengan itu supaya mereka orang yang punya aliran-aliran keras ini terhadap negara ini supaya mengikuti kemauan alirannya dia. Nah, ini yang harus kita luruskan ini. Salah satu contohnya kita bagaimana mereka itu bisa setelah kita berikan nilai-nilai bela negara kepada jiwanya, kemudian bagaimana bisa mengimplementasikan nilai-nilai bela negara dalam kehidupannya sehari-hari gitu. Salah satu contoh misalnya bagaimana dia itu dikatakan dia sadar berbangsa dan bernegara. Apa indikatornya mereka itu? Nah, salah satunya dia mengimplementasikan sadar berbangsa dan bernegara itu adalah bagaimana dia bisa menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku, tidak melanggar gitu. Nah, ini dia sadar berbangsa. Oh, kalau dia berbuat begini, oh saya melanggar undang-undang ini. Kalau saya menghancurkan ini banyak akibat yang lebih ini. Nah, inilah yang kita berikan kepada mereka itu. Kan banyak juga kita lihat seperti orang yang dia bangsa Indonesia, tapi dia tidak sadar bahwa dia tidak bangga dia tinggal di Indonesia. Contoh misalnya, mohon maaf juga ini Pak Kiai ini, banyak orang bangsa Indonesia itu orang yang pintar-pintar gitu ya. Tapi begitu dia pintar menjadi orang, dia tapi tidak mau bekerja Indonesia untuk membangun bangsanya. Dia lebih cenderung membangun negara dia, bekerja di negara lain. Dengan apa? Dia udah berpikir profit dalam hidupnya. Dia berpikir materi dalam hidupnya. Kalau saya kembali ke Indonesia, saya nggak dihargai. Gaji saya begitu kecil. Nah, orang seperti ini sadar berbangsanya kurang ini. Nah, ini harus kita tanamkan kepada mereka. Kalau kita contoh misalnya ini, mohon maaf kalau kita contoh seperti Pak Habibie itu sangat luar biasa negarawan beliau ini. Ini perlu contoh ini yang harus kita contoh pada generasi muda. Lihat Pak Habibie, orang pinter. Ya, siapa nggak tahu dengan di Indonesia Pak Habibie ya Pak ya. Ya, orang begitu pintar. Tapi bagaimana perjuangannya dengan bangsa dan negaranya? Luar dalam dia kalau lihat Pak Habibie itu ya. Nah, ini generasi kita ini harusnya untuk mengimplementasikan sadar berbangsa dan negara itu kayak begitu. Nah, ini supaya dia berbuat, kalau dia berbuat terorisme itu dapat menghancurkan orang lain, dapat merusak, bukan saja kalau dia membunuh seseorang dia tidak melihat efek ke belakangnya, bahwa yang dibunuh itu masih ada anak istrinya. Dia tidak melihat ke situ. Makanya kata Tuhan, berbuat kamu itu apa yang kamu buat akan kulihat kata Allah. Jadi dimanapun tidak bisa kita sewenang-wenang. Jadi hubungannya itulah dengan bela negara ini. Orang-orang macam sekarang ini sekarang kami ini dari bela negara ini kami akan menghadir belakan negara 1.000 orang. Itu dakwah Islam muda. Nanti ini kami bertahap ini untuk membentuk mereka ini. Dan nanti mereka ini setelah kita didik dengan bela negara, mereka akan kita tebarkan ke seluruh provinsi di Indonesia ini. Mereka akan memberikan dakwah dia secara baik dan juga dia mengajarkan bagaimana hidup bernegara yang dengan baik. Nah, inilah yang akan menjadi tugas berat dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia saat ini. Tugas berat Pak ya? Iya, tugas berat ini tidak gampang. Ya Pak Kiai ya, tidak gampang Pak Kiai ya. Iya. Nah, Ustaz. Iya, pahalanya besar. Terus peran ulama bagaimana Ustaz dari program ini? Perlu didukung? Jelas harus kerjasama dengan baik. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ulama dengan Menhan kerjasama. Ini negara ulama, negaranya Menhan juga semua sama kita. Bekerja sama dalam ta'awanu 'alal birri. Ajarin mereka bertakwa, diajarin dia juga bertakwa, diajarin cinta bangsa kan gitu. Itu benar, sudah bagus. Di samping itu yang lain nih, pelajar-pelajar ini semua niat mau bikin sesuatu yang baik untuk negeri ini. Para teknik-teknik itu yang sekolah teknik bikin mesin-mesin yang baru, bahan-bahan yang baru. Kita kurangi impor dari luar. Ini banyak orang butuh pekerjaan. Jadi itu juga termasuk jihad. Jihad itu Anda nih semua punya niat mau bikin amal soleh di negeri ini. Amal soleh itu apa? Produksi yang berkualitas. Bukan cuma dengan tasbih. Tasbih itu amal zikir. So, amal soleh itu vertikal. Yang horizontal amal soleh itu apa? Membuat produksi yang bermanfaat untuk bangsa ini. Ulama dulu. Setiap bangsa ini memerlukan sesuatu muncul. Seperti ilmu usul fiqh itu bikinan manusia. Karena agama Islam sudah menyebar di luar Jazirah Arabia. Kemampuan memahami Quran agak susah. Mereka bikin rumus kayak rumus-rumus matematik itu. Bikin rumus-rumus itu di usul fiqh namanya. Sehingga ustadz ulama-ulama yang nggak bisa bahasa Arab bisa tahu. Misalnya apa? At-tabi' matbu'. Segala yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah berarti ikut. Misalnya kita jual sapi, dalamnya ada anaknya, masuk gitu loh. Kalau sekarang jual mobil ya masuk dongkrak, ban serep, nah gitu. Nyewa rumah,
masuk listrik, air. Itu ada, di Quran hadisnya nggak ada kayak gitu, baru kok. Tapi ulama mempermudah, membuat sesuatu ilmu baru. Bid'ah itu memang. Nggak ada di zaman Nabi itu ilmu usul fiqh. Bid'ah itu. Tapi itu membuat rumus kayak rumus aljabar. Begitu. Tabi matbu al-ma'ruf urfan kal masyruti syaratan. Yang sudah menjadi kebiasaan, adat yang baik loh. Tidak bertentangan dengan agama dibagi dua. Adat yang bertentangan tidak diakui agama. Adat yang tidak bertentangan menjadi syarat. Misalnya orang menunjukkan barang ya, rumah mau dijual tuh di sana jadi maklar, maklar bukan resmi ya, maklar gitu, tukang ngambil itu, tunjukkan situ. Menurut uruf, menurut budaya dia harus dapat 2,5%. Ya itu harus. Agama mengakui itu karena sudah menjadi biasa. Tapi halal gitu loh. Nah itu ada di usul fiqh itu. Jadi nggak usah ribut, memang ada di usul fiqh. Diakui adat yang tidak bertentangan dengan syariat ditunjang oleh agama. Jadi ada rumus mempermudah, banyak lagi ilmu-ilmu dibuat untuk kebaikan. Jadi tidak terlalu kaku memahami agama harus persis kayak di zaman Nabi, yang nggak bisa itu. Semua umum. Di Al-Quran banyak secara umum, tidak mendetail. Mendetail itu masalah hukum waris. Sekali lagi kita di Indonesia ini punya hak untuk mengamalkan syariat Islam sepenuhnya. Jadi nggak apa yang mau dirisaukan. Nikah, talak, rujuk, waris, semua hukum Islam. Silakan. Makan apa yang haram boleh, pemerintah akan bantu hilangkan yang haram sampai ada label halal apa segala, tinggal dibesarkan itu. Jadi kita tidak ada kesulitan untuk menjadi muslim yang baik di sini, di negeri ini. Alhamdulillah. Hanya tadi sekarang pidana itu negara, ya kan? Itu negara. Jadi sekali lagi yang dimasuk amal soleh adalah segala produksi yang bermanfaat bagi manusia, insya Allah. Saya akan ke pertanyaan dari Bapak Abu Imam di Garut, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bela negara, menginginkan minuman keras dilarang di Indonesia. Soalnya sudah merusak moral generasi muda bangsa. Di daerah-daerah sekarang sudah diracuni oleh minuman keras ini. Bagaimana Pak Ustadz? Lalu ada pertanyaan dari hamba Allah yang lainnya, Pak Ustadz. Saya ingin program bela negara ini menghancurkan koruptor dan juga orang-orang jahat di negara ini. Bagaimana programnya? Nah ini sekalian aja jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah tuh ya. Anda sudah punya cinta negara, sudah punya rasa cinta pada bangsa dan negara. Sudah bagus. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus ya. Betul itu. Kita cinta negara, kita anti semua itu. Minuman-minuman keras. Hanya tinggal caranya ini. Nah caranya buatlah satu kumpulan di masjid di mana berunding sama orang-orang tua, imam-imam, ustadz-ustadz, remaja semua. Bikin laporan di Kepala Lurah kemana terus sampai ke pejabat, ke polisi, kemana saja silakan. Kalau juga tidak mempan, ke Menhan sini. Menhan, kirim surat. Di sini banyak narkoba, kesian anak-anak, apalagi narkoba yang oplosan itu ya, banyak sudah meninggal. Ini bela negara, sayang kepada generasi yang akan datang. Ada salut, teruskan itu. Nah, soal korupsi begitu juga, memang ada data bukti, lapor. Itu termasuk munkar. Semua kita ingkari itu, tapi sekali lagi caranya harus menurut hukum. Jangan kita melanggar hukum. Kita harus itu dilihat di Quran, di hadis, di fikih-fikih kita ada jadi tertib, disiplin. Sholat rukunnya ini, disiplin. Tertib itu berarti disiplin. Wudu ini dulu muka terus ini kan tidak boleh, tangan dulu baru muka, harus disiplin. Jadi Islam itu sangat mengajar kita disiplin. Disiplin berbuat, disiplin waktu, wal asri. Innal insana lebih khusrin, semua akan rugi, bangkrut, negara, manusia rugi kecuali beriman dan beramal soleh. Amal soleh itu apa? Amal yang berkualitas, yang bermutu. Jadi orientasi kita itu ke amal. Anda mau jihad, mau bela apa? Beramallah sebanyak-banyaknya. Dengan bidangnya masing-masing. Yang ahli farmasi itu obat, bikin itu obat banyak-banyak, kurangi impor, ngabisin devisa uang negara itu. Nah, yang dokter bikin segala macam yang baik, rumah sakit, semua begitu. Pesantren perbaiki, bersih-bersih semua. Semua berjuang, bela bangsa, bela negara. Itu amal soleh. Jadi masuk surga bukan hanya dengan tasbih. Dengan sholat, ibadah yang vertikal juga apa perbuatan baik yang kita berikan untuk bangsa negara itu adalah amal soleh. Lihat nanti pahalanya di akhirat besar. Lihat para sahabat, keluarga Nabi, semua orang-orang itu beramal soleh semua untuk kepentingan manusia semua. Kita berzakat, kita bersedekah, semua buat manusia, bukan dikirim ke atas. Itu amal soleh. Jelas ya. Berubahlah kita semua. Amal soleh kita bukan lagi ingin ngamuk-ngamuk, maaf ya, bukan itu. Tapi kita berjihad beramal saleh lah, membuat amal-amal yang bermanfaat bagi saudara kita, bagi bangsa ini, negeri ini, insya Allah. Ya, Pak Firdaus ada
tambahan? Jadi kami menambah sedikit dari pertanyaan itu, bagaimana menghancurkan koruptor ya. Koruptor, minuman keras. Jadi memang itu salah satu juga program dari kita, yaitu bahwa kita itu ada lingkungan pekerjaan. Jadi sekarang tuh kami seperti kemarin di NTB, Nusa Tenggara Barat, kemarin itu ada eselon 1-nya itu kita tata juga tentang bela negara sehingga. Jadi yang koruptor itu kan yang dari yang bekerja menjadi pegawai negeri ya. Apakah di pihak swasta ada yang koruptor? Enggak ada mungkin ya. Tapi dari pegawai negeri mungkin ya, yang koruptor itu mungkin ya. Nah ini juga program dari kami ini untuk meluruskan mereka. Kita berikan dia tentang bela negara ini. Jadi eselon 1 juga kita kejar itu mereka itu tentang bela negara ini. Kemarin seperti di Sumbawa itu eselon 1-nya, Pak Bupatinya, Wakil Bupatinya ikut sama kita bersama-sama tentang bela negara ini. Ini yang kami tambahin ini pengalamannya. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Bapak Denny, 40 tahun di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz dan juga narasumber. Jika boleh berpendapat, yang harus diperhatikan itu bukan hanya menanam benih, Pak Ustadz, tapi juga memerangi hama dan penyakit-penyakitnya. Contoh nyata banyak oknum, patriot, atau pembela negara yang malah terjerumus. Itu saja. Mohon maaf jika pendapat saya kurang tepat. Wassalam. Insyaallah pendapat sudah tepat. Itu benar sekali. Jadi membela negara terus membasmi hama. Ya membasmi hama itu kan ada caranya. Bahannya apa? Yang nyemprotnya siapa? Kan begitu. Betul. Kalau semua ya rusaklah negeri ini. Itu mesti mengerti. Janganlah punya paham egois ya. Ada rasa mengerti. Jangan kalau sedikit-sedikit kita tersinggung. Sedangkan kita sering bertausiah hantam sana hantam sini, mau nyembelih mau apa. Tapi kita dengar ceramah kemana sedikit sudah tersinggung. Yang adil lah, objektif lah. Supaya kita bisa melihat diri kita sendiri bagaimana. Yang penting kalau memang sudah mau selesailah. Tapi apa yang disampaikan jangan merasa disindir. Itu kan memang benar. Kita tidak boleh membersihkan lantai yang kotor dengan air kotor. Tidak bisa membasmi munkar dengan cara yang munkar, dengan cara yang ma'ruf, kan begitu. Betul, tadi menarik sekali Ustaz, membasmi hama dan penyakit juga kita harus lihat bahannya apa dan siapa nanti yang mendapatkannya. Sekarang kita gitu. basmi hama, semprot nyamuk di rumah. Ada bayi lagi tidur, semprot juga. Ya enggak, nah begitu. Jadi ada caranya, ada aturannya, enggak semua. Basmi semua tahu cara membasmi, tidak semudah itu. Ada bagian bidang-bidang masing-masing. Itu kan begitu. Kalau semua manusia menjadi polisi ya repot juga. Semua menjadi tentara ya repot juga. Justru yang namanya budaya itu beragam. Ada yang jadi ini, timbullah satu budaya. Kalau tidak beragam mana bisa ada budaya. Jangan masih masa kehendak. Anda memang mau seperti itu ya silahkan. Yang penting tidak melanggar hukum. Mentaati hukum negara itu juga wajib. Selama hukum itu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Fikih itu kan bikinan manusia juga. Peraturan lalu lintas itu nggak ada yang bertentangan dengan Quran. Malah ada hadis beri salam. Ya, yang sedikit memberi salam kepada yang banyak. Ya itu sekarang tuh apa itu busway itu. Yang banyak jalan dulu lah khusus. Ya kan? Ini yang satu-satu mobil pribadi ngalah. Macet-macet sedikit, memberi salam kepada yang banyak, kan begitu. Jadi dipidana itu semua yang dilarang itu semua yang haram. Ya kan, hanya tinggal membantu polisi, memberi laporan. Kan polisi nggak mungkin masuk kampung-kampung, jumlah polisi terlalu sedikit dibandingkan penduduk yang banyak. Kita lapor ke polisi itu semua, kan begitu. Ya kan, jadi jangan juga mudah tersinggung kayaknya paling benar, merasa selalu benar. Cobalah koreksi masing-masing. Kan begitu, tidak ada orang menyindir. Tapi kalau apa yang masih disampaikan, memang mesti disampaikan. Apa membakar Masjid Ahmadiyah itu benar? Menurut hukum apa yang benar? Dan saya bukan membela Ahmadiyah, membela kemanusiaan, keadilan. Ya, kalau dia kafir nanti urusan sama Tuhan. Nah kita juga harus jadi orang yang jujur. Kan begitu. Pri kemanusiaan itu ada dalam Islam. Kepada hewan, apalagi kepada manusia. Ya kan? Insyaallah. Baik, dari Bapak Saiful di Ciledug. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membela negara akan terwujud jika para pemimpinnya amanah dan menjadi panutan, contoh bagi rakyatnya, berpihak kepada rakyat kecil. Bagaimana menurut pendapat Bapak dan Ustadz? Baik Pak Firdaus dulu. Ini kayaknya jadi masalah juga nih Pak Firdaus. Ketika program bela negara ini dicanangkan, generasi muda
justru timbul rasa apatis karena tidak melihat contoh gitu. Iya. Aduh, uswahnya kurang gitu di bangsa ini. Gimana Pak? Jadi apa namanya itu pertanyaannya itu sangat bagus sekali tadi itu mengenai pemimpin yang amanah itu ya. Memang kalau saya melihat itu dari gimana ya Pak Kiai ya, dari awalnya itu yang salah. Sekarang untuk menjadi pemimpin umpamanya itu butuh anggaran yang besar. Itu kesalahan dari awal itu ya. Sekarang kalau ingin menjadi pemimpin lah umpamanya, tidak usah jauh-jauh lah misalnya. Kalau ingin menjadi bupati itu udah menghabiskan uang miliaran ya Pak Kiai ya. Jadi artinya di sini juga kita melihatnya di sini dari sistemnya salah ini, sistemnya juga harus kita luruskan nih Pak Kiai ini seharusnya Pak Kiai ini. Sistemnya juga kita harus luruskan sehingga untuk menjadi pemimpin itu betul-betul kalau orang yang kita cari itu benar-benar orang-orang yang bisa dipercaya, orang yang amanah, yang imannya kuat benar-benar itu dan betul-benar dipilih oleh rakyatnya gitu. Sikap dan perilakunya bisa terlihat dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Tapi sekarang kan kita lihat terbalik sekarang Pak Kiai ya. Ya siapa anggarannya banyak itu bisa menjadi pemimpin. Ini yang apa yang kita lihat kejadian ini mungkin suatu sistem yang harus kita perbaiki mungkin ya. Nah ini yang bisa kami jawab ini. Baik, Pak Ustadz ada tambahan? Itu sudah benar. Tambah sedikit. Ya. Yang milih mereka ini siapa? Nah, Kan ke situ. Kan rakyat yang milih. Nah, rakyat ini kita dakwah kepada rakyat, ajari mereka. Pilihlah pimpinan yang baik. Ini semua di mana-mana yang milih itu rakyat. Lurah yang milih rakyat. Jadi nanti ada mengeluh lurah begini, siapa yang pilih? Kan bebas memilih, gak ada yang lihat. Oh kalau dikasih uang udah diambil uangnya, sudah waktu milih kan tidak ada yang tahu. Pilihlah yang terbaik. Kalau kita milih yang jelek, ada yang baik itu dosa. Semua ini kuncinya ada di tangan rakyat sebenarnya. Kita jangan hanya mengeluh. Coba berani berbuat. Pilih pemimpin yang bertakwa, yang soleh, yang baik. Nanti kita pilih pemimpin sembarangan. Nanti apabila ada korupsi segala macam, kita marah-marah lagi. Lah yang milih ini siapa coba? Kan diberi hak untuk memilih. ya. Cobalah pilih yang baik. Jangan karena dikasih uang tadi terus milih yang nakal. Jadi begini, kita mesti belajar jujur lah. Belajar jujur. Jangan selalu begini. Saya terus terang saja, siapa yang pilih udah begitu deh. Nah, ini jadi cobalah kita semua beramal soleh, termasuk bela negara, betul. Bela negara, pilihlah pemimpin yang baik. Bila kita memilih pemimpin yang jelek, kita merusak negara. Kasihan anak-anak kita nanti. Begitu. Insya Allah kita mulai soleh itu termasuk orang soleh memilih yang soleh. Lihat di Quran itu Siratul Mustaqim, jalan yang jujur dan lurus. Maghdub yang terkutuk, dol sesat. Bila orang memilih yang jelek, ada yang baik, itu termasuk terkutuk. Tahu ini benar, milih yang salah. Kalau milih yang salah karena tidak tahu, itu namanya sesat. Tapi kalau tahu ini orang nakal, koruptor, kita pilih juga, wah kita sama dengan dia. Dosanya bagi-bagi itu. Nah kalau pilih yang baik dan nanti berbuat baik, kita ikut dapat kebaikan. Insya Allah. Baik, kita ke pertanyaan terakhir nih, Pak Ustadz ya, karena kita sudah dibatasi oleh waktu. Dari hamba Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung tadi, bagaimana menyikapi petugas, aparat, atau pejabat yang melanggar hukum gitu ya. Itu bagaimana kita melihatnya? Program bela negara lebih diutamakan untuk mereka-mereka yang menyalahi amanah. Baik. Kayaknya itu termasuk seharusnya Pak ya. Mereka dididik ya. Didoktrin, insya Allah itu nanti Bapak ada yang jawab. Saya hanya menyampaikan bahwa kita menyampaikan ini apa adanya. Dan kalau tadi saya menyebut bahwa kayu tidak ada ditujukan kepada siapapun atau organisasi apapun. Itu hanya memberi contoh secara umum. Kalau ada yang tersinggung, kenapa mesti tersinggung? Kan Anda tidak begitu. Iya kan? Tidak perlu ada yang tersinggung, memang ada yang seperti itu. Nah kalau ada ya insya Allah jangan lagi. Kan begitu. Jadi saya tidak ada tuju kemana-mana itu. Kita bukan sedang mengadili atau menghukum. Sedang bertausiah. Insya Allah. Baik. Mohon maaf kepada Ibu Yani di Depok, ada juga hamba Allah di Jakarta, ada Ibu Emi di Jakarta, dan juga beberapa SMS lainnya yang tidak bisa saya bacakan semuanya karena keterbatasan waktu. Baik, Pak Firdaus, sebagai penutup, apa yang ingin disampaikan kepada Ikhwan dan Akhwat? Baik, kami dari Kementerian Pertahanan menyampaikan, mengajak generasi muda, mari kita bersikap berbuat yang terbaik. Ada orang dulu berangan-angan ingin memperbaiki dunia ini dengan baik.
tetapi ternyata dunia itu tidak bisa jadi baik. Kemudian dia mengangan-angan ingin membentuk negerinya lebih baik, tetapi setelah lama dia juga menjadi negeri tidak baik. Kemudian dia berangan-angan ingin membentuk suatu daerahnya menjadi baik, tapi juga dia tidak akan menjadi baik. Dia berangan lagi untuk membentuk keluarganya untuk menjadi baik, tapi juga tidak bisa menjadi baik. Akhirnya dia sadar, kenapa saya tidak menjadi baik dulu? Kalau dari diri saya menjadi baik, insya Allah keluarga saya akan menjadi baik. Kalau keluarga saya menjadi baik, masyarakat di kampung saya akan menjadi baik. Masyarakat di kampung saya akan menjadi baik, suatu daerah akan menjadi baik. Suatu daerah menjadi baik, negara akan menjadi baik. Begitulah seterusnya. Jadi untuk menjaga kebaikan itu, harus kita mulai dengan diri kita sendiri. Tidak bisa kita mengajak orang berbuat baik, tapi kalau diri kita belum menjadi baik. Demikian yang boleh sampaikan. Terima kasih. Baik, Pak Ustadz, sebagai penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai penutup, sampaikan kita semua bercita-cita agar negeri ini menjadi negeri yang baik, yang adil, subur, dan besar. Negeri yang tidak didikte oleh negara lain, tapi kuat, bisa sejajar dengan negara-negara yang kuat. Maka itu kita selesaikan semua masalah. Ini, itu, mazhab ini, mazhab itu, stoplah. Bukan itulah tempat jalan ke surga. Jalan ke surga adalah kita berbuat apa yang berguna bagi masyarakat, yang berguna bagi bangsa ini. Kalau saja kita buah amal kita, energi kita manfaatkan untuk persatuan ini, untuk kebaikan, insya Allah negeri kita udah kuat ini. Semua berproduksi, semua ada yang bikin senjata, punya ide untuk bikin senjata, bikinlah supaya kita tidak beli terus ya, mesin-mesin segala macam. Itu sebenarnya saya sampaikan juga, itu mobil yang bawa bensin ke Bogor, ke Cianjur, ke sana pulang kosong. Yang bawa air dari sana balik ke sana kosong. Nah, buatlah yang tangki bisa untuk bensin, bisa untuk air. Jadi satu kali jalan, dua terbawa, efisien ya. Itu lebih baik. Itu maksud saya berpikir seperti itu. Apa yang saya bisa buat? Apa yang saya bisa buat? Ke situ berpikirnya. Berebut amal soleh. Fastabiqul khairat, itu lambang Muhammadiyah itu. Berebutlah untuk berbuat baik. Tidak sebaliknya, tidak sebaliknya. Ya, jadi artinya orientasi amal kita Al-Quran itu amal soleh. Sudah selesai, insya Allah. Bukan amal yang salah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Ikhwan Akhwat yang dirahmati Allah SWT, tausiah sore di kesempatan kali ini bersama Ustadz Zain Al-Hadi dan juga Bapak Dr. Andes Firdaus MM, Letnan Kolonel Arhanud, dan jabatan beliau sebagai Kepala Seksi Analisa dan Evaluasi Direktorat Bela Negara Ditjen Pothan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bagi Anda yang tadi tidak sempat mendengarkan tausiah kami secara lengkap, Anda bisa mendengarkan lagi siaran ulangnya di hari Jumat malam, karena acara tausiah sore Ustadz Zain Al-Hadi biasanya kita naikkan lagi siaran ulang itu di Jumat malam, Ikhwan Akhwat, sekitar jam 10-an ya Ustadz ya. Demikianlah Ikhwan Akhwat acara ini. Kami mohon maaf atas segala kesalahan kata. Saya Angga Aminuddin undur diri, ditemani oleh Muhammad Arifin di meja operator, ada Haidar di kameramen, dan switcher ada Zen. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Dalam suci menyentuh kalbu berjuang, maju serentak membela kebenaran, untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Hukum Allah tegakkan, hukum Allah tegakkan.